Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan mata pelajaran IPS kelas 8. Baiklah anak sekalian, kali ini kita masuk kepada materi bab yang kedua, yaitu pengaruh interaksi sosial dalam ruang yang berbeda terhadap kehidupan sosial budaya. Untuk materi dari bab 2, subnya adalah mobilitas sosial. Tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, setelah kalian mempelajari mengenai mobilitas sosial, diharapkan mampu mendeskripsikan proses, bentuk, faktor pendorong, dan faktor penghambat mobilitas sosial. Apa itu mobilitas sosial? Mobilitas sosial merupakan proses individu atau kelompok yang melakukan perpindahan kedudukan dari kelas sosial satu ke kelas sosial yang lainnya. Perpindahan tersebut mempengaruhi perubahan terjadi dalam individu dan kelompok. Mengapa kita perlu mempelajari mobilitas sosial? Tentu saja kita ingin memahami tujuan individu atau kelompok melakukan perpindahan kedudukan dan dampaknya terhadap lingkungan sekitar. Bentuk-bentuk mobilitas sosial. Yang pertama, ada yang dinamakan mobilitas sosial vertikal. Yang kedua, mobilitas sosial horizontal. Yang ketiga, mobilitas sosial lateral. Nah, apa itu mobilitas sosial vertikal? Mobilitas sosial vertikal adalah perpindahan seseorang atau kelompok dari satu kedudukan sosial ke kedudukan sosial yang lain yang tidak sederajat. Nah, di dalam mobilitas sosial vertikal ini terdiri dari dua, yaitu mobilitas sosial vertikal naik atau social climbing, biasanya menunjukkan perubahan kelas sosial yang lebih baik dari perpindahan sebelumnya. Yang kedua, ada mobilitas sosial vertikal menurun atau social sinking, di mana perpindahan kelas satu sosial menuju kelas yang lebih rendah. Sementara mobilitas sosial horizontal adalah mobilitas sosial yang merupakan gerak perpindahan status atau kedudukan seseorang menuju status atau kedudukan baru yang sederajat. Mobilitas sosial horizontal tidak menyebabkan kedudukan seseorang menjadi lebih tinggi atau lebih rendah. Artinya, perpindahannya itu kedudukan seseorang tetap sebagaimana kedudukan sebelumnya. Sementara mobilitas lateral, perpindahan seseorang atau kelompok dari satu wilayah ke wilayah lain. Nah, di sini ada yang pertama, mobilitas sosial permanen, yaitu perpindahan seseorang atau kelompok ke wilayah yang lain yang sifatnya menetap. Contohnya adalah kegiatan transmigrasi. Sementara yang lain, ada yang disebut dengan mobilitas sosial tidak permanen, yaitu perpindahan seseorang atau kelompok ke wilayah yang lain yang sifatnya tidak menetap. Contohnya adalah ketika kegiatan mudik lebaran atau hari raya. Baiklah, mobilitas sosial memiliki atau ada faktor pendorong atau faktor penghambat. Yang mendorong mobilitas sosial antara lain, yang pertama faktor struktural,
Yang kedua, faktor individu. Yang ketiga, faktor ekonomi. Yang keempat, faktor politik. Yang kelima, faktor pertumbuhan penduduk. Yang keenam, kemudahan dalam mengakses pendidikan. Sementara faktor penghambat mobilitas sosial antara lain yang pertama, kemiskinan. Yang kedua, situasi politik yang tidak kondusif. Yang ketiga, faktor kebudayaan. Yang keempat, faktor diskriminasi. Yang kelima, jumlah keluarga yang banyak. Nah, anak-anak sekalian, untuk pertemuan kita kali ini cukup sampai di sini. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan akan datang. Selamat belajar dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.